Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1271. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen, wajah Kincen yang cepat menjadi kemerahan, energinya pulih dengan cepat, dan mata Kincen yang tertutup perlahan terbuka. Tuan Shen Gong Tianjun, kata Kincen, dia berdiri dengan penuh semangat untuk memberi hormat. Tidak perlu sopan, apakah kamu baik-baik saja? Kata Shen Gong Tianjun seraya memandang Kincen dengan gugup. Aku baik-baik saja, kata Kincen seraya berdiri dan menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Tubuhnya penuh aura dan tubuh yang awalnya lemah saat ini pulih dengan cepat. Apa? Melihat itu banyak orang menghirup udara dingin. Pil tingkat Tianjun macam apa yang baru saja diberikan Shen Gong Tianjun kepada Kincen? Apakah pil ini terlalu menakutkan? Itu benar-benar sembuh dalam sekejap mata. Kincen melihat sekeliling dengan jantungnya yang berdebar di matanya, lalu berkata, "Terima kasih Tuan Shen Gong Tianjun karena telah membantu saya. Jika tidak, murid khawatirnya..." Hahaha, tidak perlu sungkan, kata Shen Gong Tianjun. Dia melambaikan tangannya dan tidak peduli. Melihat Kincen memang baik-baik saja, dia merutkan kening dan lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Apa yang terjadi sebelumnya?" Mendengar percakapan Kincen antara Shen Gong Tianjun, semua orang menajamkan telinga mereka. Semua orang juga ingin menanyakan mengapa Kincen ada di sini dan semua orang sangat penasaran. Pada saat ini, para ahli Tianjun yang kuat telah melangkah ke dalam jangkauan kekuatan api yin, merasakan kekuatan api yin yang mengerikan ini. Satu demi satu berubah warna. Napas api yin ini memanglah sangat menakutkan. Tidak heran Kincen dengan kekuatannya, dia terluka parah dan jika mereka memasukinya, itu juga mungkin tidak akan lebih baik daripada Kincen. Untungnya sekarang, larangan kekuatan api yin telah dilanggar. Kekuatannya telah melemah secara signifikan. Dan juga ada dua kekuatan supreme di sini, yaitu Xiao Dao dan Shen Gong Tianjun, dan semua orang masuk dengan pikiran tenang. Melihat tatapan penuh perhatian dari Shen Gong Tianjun, Kincen tidak berani untuk menyembunyikannya. Lalu berkata, "Tuan Shen Gong Tianjun, saya telah meninggalkan aula kompetisi sebelumnya dan membawa Ji sini ke gunung penjara ini, mencoba menemukan Jiryu dan Jiwuxu." Mendengar ini, dengan kata lain, semua orang memandang Ji sini satu demi satu hanya untuk melihat bahwa Ji sini nampak tidak mati. Di bawah Ji Tianyao dan yang lainnya, mereka juga perlahan bangun dan berbalik, hanya saja sangat lemah. Melihat semua orang di lapangan melihat ke atas, Ji sini menyusut ke dalam pelukan Ji Tianyao seperti burung puyuh dengan ekspresinya yang ketakutan. Dia tidak tahu kerusakan apa yang dia derita sebelumnya yang membuatnya terlihat seperti ini. Saya kemudian mendengar Kincen melanjutkan kata-katanya. Murid memasuki gunung penjara ini sepanjang jalan, tetapi tidak pernah melihat Jiryu dan Jiwuxu sama sekali. Sampai kemudian ketika murid melihat tempat yang gelap dan api yin ini, murid merasakan napas Jiryu dan Jiwuxu di sini. Meskipun murid dihadang oleh api yin dingin, tetapi murid menolak untuk menyerah sehingga murid mencoba untuk menghancurkan formasinya. Untungnya murid melihat bahwa api yin dikendalikan oleh batasan tersebut. Jadi murid mematahkan sudut batasan tersebut dan memasukinya. Mendengar itu, Shen Gong Tianjun, Xiao Dao dan yang lainnya juga mengangguk secara diam-diam. Tidak heran, memang ada tempat kecil di atas batasan sebelumnya yang dilanggar dan ternyata itu adalah Kincen yang melakukannya. Pantas saja Kincen bisa memasukinya. Namun ketika memikirkan batasan api yin yang sangat menakutkan, bahkan kekuatan spiritual tingkat supreme pun tidak dapat dengan mudah mematahkannya. Tetapi Kincen dapat menemukan cara untuk bisa memasuki batasan tersebut. Ini juga memberi semua orang pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Kincen. Sang wakil pemimpin Tianjin Kincen itu takutnya lebih menakutkan daripada yang diperkirakan oleh semua orang. Kemudian saya mendengar Kincen melanjutkan kembali kata-katanya. Dalam formasi besar api yin ini, saya merasakan aura Jiryu dan Jiwuxu, jadi saya mencoba masuk lebih dalam ke tempat ini. Namun siapa yang tahu aura api yin di dalam semakin kuat, dan murid tidak berdaya. Saya harus berhenti dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya menolak sebelum kemudian Tuan, kamu datang. Mengatakan ini, Kincen tiba-tiba mengerutkan kening.
murid juga menemukan hal yang aneh. Keluarga Ji sini ketika memasuki naungan Apin ini, tampaknya penindasan Apin terhadap keluarga Ji sini itu lebih lemah daripada penindasan kepada murid. Segera setelah mendengarkan kata-kata Qin Chen ini, semua orang terkejut dan lalu melihat ke arah Ji sini. Semua orang saat ini sangat penasaran di tempat yang gelap dengan api ini. Bahkan seorang arogan surgawi seperti Ouyang Chen pun tidak dapat mempertahankannya. Tapi sekarang Ji sini dan Qin Chen masuk ke dalam api yin ini bersama-sama. Dan bahkan Qin Chen sekarang seorang jenius yang bisa membunuh ahli surgawi pun harus diberi pil tingkat Tianjun oleh Shen Gong Tianjun untuk bisa pulih. Sementara Ji sini dia hanyalah ahli yang mulia panah, tetapi dia belum jatuh, yang merupakan keraguan semua orang. Sekarang Qin Chen mengatakan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ji sini dengan rasa ingin tahu. Ji sini, apakah yang dikatakan Qin Chen itu benar? Ji Tianyo mengerutkan kening dan menatap Ji sini. Pada saat ini Ji sini terlihat sangat malu, jiwanya rusak, napasnya lemah, dia terlihat sedikit ketakutan oleh semua orang yang menonton seperti ini kepadanya. Dan dia tidak tahu betapa tersiksanya dia oleh Qin Chen. Leluhur, memang seperti apa yang dikatakan Qin Chen. Qin Chen ini masuk ke gunung penjara dan terus mencari Jiryu dan Ji Wuxu. Tetapi tak satupun dari mereka yang berada di gunung penjara. Dan kemudian Qin Chen itu tidak tahu bagaimana caranya dia memecahkan pembatasan api yin ini. Dan dia lalu membawaku ke negeri yin api ini. Karena murid tidak tahan dengan api yin ini, jadi murid pingsan dalam waktu yang singkat, lalu kemudian bangun dan Patria, kamu sudah ada di sini. Mendengar itu Ji Tianyo mengangguk. Jadi apa yang dikatakan Qin Chen dan Ji sini memang sama. Ji Tianyo memandang Qin Chen, matanya berkedip. Setelah Ji sini tidak sadarkan diri, dia tidak tahu apakah Qin Chen melihat sesuatu atau tidak. Karena jika dia sampai melihat sesuatu, maka gumam Ji Tianyo, sepertinya ada sesuatu yang dirahasiakan olehnya. Leluhur tua, Qin Chen itu telah membunuh kakek Ji Xin dan dua penatua keluarga Ji saya di gerbang gunung penjara tadi, kata Ji sini dengan ekspresi ketakutan. Saya juga tahu itu, kata Ji Tianyo. Dia menghela napas lega, mengira ada sesuatu yang penting. Kamu harus istirahat terlebih dahulu, masalah ini akan dibahas nanti, kata Ji Tianyo. Dia menyerahkan Ji sini kepada Ji Tianqi dan berkata dengan suara yang dalam, Tianqi, kamu jaga Ji sini. Ya, baik leluhur, kata Ji Tianqi. Dia juga buru-buru berkata. Ji Tianyo lalu melirik Qin Chen lagi. Anak ini mungkin tidak dapat menemukan apapun, karena setidaknya sepertinya kedua penjelasannya itu sama. Ji Tianyo menghela napas lega di dalam hatinya. Apa itu? Ketika Ji Tianyo menghela napas lega, Shen Gong Tianjun dan Xiao Wudao mengedipkan mata mereka berdua. Mereka menemukan ada beberapa keanehan. Ji Tianyo ini sepertinya merasa lega. Bagaimana dia merasa lega seperti ini? Karena sebenarnya meskipun Ji sini baik-baik saja sekarang, tetapi Jiryu dan Ji Wuxu belum ditemukan. Dia harusnya masih sangat ketakutan dan gugup. Bagaimana bisa ada perasaan lega seperti itu? Dan itu hanya ketika mendengar pernyataan Qin Chen dan memverifikasi kata-katanya. Sulit untuk mengatakan apa rahasianya. Selanjutnya Qin Chen berkata lagi, Tuan Shen Gong Tianjun, Jiryu dan Ji Wuxu benar-benar ada di kedalaman tempat api yin ini. Saya bisa merasakan aura mereka berdua. Tuan Shen Gong Tianjun, mereka seharusnya belum mati. Tolong selamatkan mereka, kata Qin Chen. Dia berkata dengan cemas. Shen Gong Tianjun lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman api yin ini. Memang ada sesuatu di dalamnya. Tidak. Tanpa diduga, Shen Gong Tianjun belum berbicara. Tiba-tiba ekspresi Ji Tianyo berubah dan dia berkata dengan cepat. Ekspresinya sedikit gugup. Tidak, tempat yang gelap dari api yin ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Itu hanyalah tempat yang ditinggalkan oleh leluhur saya dari keluarga Ji untuk menghukum para penjahat. Kekuatan api yin di sini terlalu kuat. Jadi, tolong untuk Anda jangan membobolnya. Namun mendengar itu, Xiao Wudao menyipitkan matanya. Dia mengalihkan pandangannya dan lalu mencibir. Ji Tianyo, hal-hal di sini saat ini tidak dapat ditoleransi untuk kamu khawatirkan. Keluarga Jimu telah menghancurkan kestabilan dunia kuno, dan kamu juga telah menyinggung Tianjuo. Sekarang dunia kuno yang bertanggung jawab itu adalah keluarga Xiao saya. Meskipun Jiryu dan Ji Wuxu adalah anggota keluarga Ji Anda, namun mereka tidak sebaik Qin Chen dari Tianjuo. Karena orang ini mengatakan bahwa keduanya berada di dalam api yin ini. Saya khawatir kemungkinan besar itulah yang terjadi, kata Xiao Wudao. Setelah mengatakan itu, Xiao Wudao mengabaikan halangan dari Ji Tianyo. Dia sama sekali tidak memperhatikan Ji Tianyo dan lalu
lalu langsung melayangkan serangan ke depan dan duar. Dari tubuhnya hantu ular raksasa berwarna gelap tiba-tiba muncul. Hantu ular raksasa ini sangat berkabut dan memancarkan aura zaman primitif. Napasnya begitu mengerikan bahkan membuat para ahli surgawi yang ada di tempat kejadian sedikit berdebar-debar. Itu adalah darah keluarga kuno dari keluarga Xiao. Keluarga kuno seperti keluarga Ye, keluarga Jiang, dan keluarga Ji semuanya berubah warna, wajahnya kaget. Karena mereka tahu betul bahwa hantu ular raksasa ini bukanlah kekuatan supernatural atau evolusi kekuatan, melainkan sebuah evolusi garis keturunan dalam tubuh Xiao Wudao. Sejauh yang mereka tahu, nenek moyang keluarga Xiao kuno adalah seekor ular raksasa yang lahir dalam kekacauan. Namun mereka tidak tahu apa itu. Belum lagi mereka tidak mengetahui garis keturunan keluarga Xiao, sekalipun itu adalah garis keturunan klan mereka sendiri. Sebenarnya mereka tidak tahu banyak, karena garis keturunan klan kuno telah menjadi tipis dan tidak sesempurna setelah ratusan juta tahun. Beberapa informasi hanya dapat dipelajari secara samar-samar dari data sejarah keluarga. Kini, merasakan aura kuat ras kuno di tubuh Xiao Wudao dan melihat sosok ular raksasa yang menjulang seperti dewa, yang kuat di antara tiga ras kuno telah berubah warna dan menjadi bersemangat. Apakah mungkin untuk mengembangkan darah leluhur dengan menembus ranah supreme? Jika ya, lalu seberapa kuatkah Xiao Wudao hari ini? Tidak hanya orang-orang dari ras kuno yang terkejut, tetapi pada saat ini, para ahli teratas lain di tempat kejadian juga berubah warna. Aura di tubuh Xiao Wudao terlalu menakutkan dan membentuk rasa penolakan terhadap api yin di sini. Leluhur ini ingin melihat kemana perginya kedua teman dari Tianjuo itu agar leluhur ini bisa menyelamatkan mereka. Kata Xiao Wudao, dia mengabaikan keterkejutan di bawah orang-orang di sekitarnya. Dia berbicara dengan suara ranah supremnya dan kemudian tiba-tiba meninju ke depan dan duar. Saya mendengar suara ledakan. Api yin yang diserang oleh napas ular raksasa gelap samar-samar mengeluarkan raungan naga dingin dengan liar mencegah pengeboman Xiao Wudao. Namun Xiao Wudao terlalu kuat, ular raksasa kacau yang menakutkan itu melonjak dan kekuatan mengerikan api yin dipatahkan olehnya. Dengan keras akhirnya penghalang api yin yang menghalangi mata semua orang benar-benar tersebar ke segala arah dan tempat seperti aula bawah tanah muncul di depan mata semua orang. Pada saat berikutnya, pemandangan di depan semua orang membuat setiap pria kuat membelalakan matanya, memperlihatkan ekspresinya yang terkejut. Saya melihat di aula ini dua kekuatan berbeda membentuk dua penghalang yang berbeda, memisahkan kiri dan kanan. Di antara dua kekuatan tersebut, seorang pria dan seorang wanita. Dua sosok diikat oleh dua kekuatan yang berbeda. Di tengah-tengah aula, sesosok tubuh layu sedang duduk di platform batu di tengah aula. Sosok layu ini memancarkan aura yang mencengangkan dan dekaden. Sosok tua ini entah sudah berapa tahun dia duduk di sini, tubuhnya memancarkan aura sederhana dan tua, dan sepertinya sudah benar-benar kehilangan napasnya. Namun meskipun begitu, aura yang mengepul pada orang ini itu bagaikan obor di zaman kuno. Itu mengeluarkan napas yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Ahli supreme. Apakah ini ahli supreme? Banyak orang terkejut. Ini hanyalah mayat, tetapi itu bisa memancarkan aura yang menakutkan. Seberapa kuatkah dia di saat masih hidup? Itu tak terbayangkan. Setidaknya, pemimpin kuil dewa kekosongan, mereka semua menghirup udara dingin. Orang ini pasti telah melampaui ranah Tianjun Puncak ketika masih hidup. Jika tidak, aura dan kekuatan mengerikan seperti itu tidak mungkin meletus dari tubuhnya. Untuk sementara, semua orang memandang Ji Tianyao dan di gunung penjara keluarga Ji, sosok yang begitu mengerikan dan tua muncul sehingga membuat semua orang pun terkejut. Dalam hal ini saya khawatir hanya keluarga Ji Tianyao dari keluarga Ji yang mengetahui beberapa petunjuk. Jiruyu, Jiwuxu melihat dua sosok di dalam mata Qinchen tiba-tiba menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya. Ledakan, Qinchen pun segera bergegas maju dengan panik, tetapi kekuatan menakutkan ditransmisikan dari aula. Dengan aura kacau dan Qinchen diterbangkan keluar. Brengsek, kata Qinchen yang marah. Lalu menatap Ji Tianyao dengan kejam lalu berteriak, Ji Tianyao, apa yang terjadi? Kedua sosok yang terikat itu bukanlah orang lain melainkan Jiruyu dan Jiwuxu. Saat ini, kedua Jiwuxu dan Jiruyu berada di dalam keadaan koma. Mereka berdua tidak bergerak. Mereka berdua ditutupi oleh dua aura kekacauan yang berbeda. Sepertinya ada gelombang kekuatan di tubuh mereka. Hahaha, Xiao Wudao tiba-tiba menoleh dan menatap Ji Tianyao sambil tersenyum.
Ji Tianyao, keluarga Jimu masih menyembunyikan Ji Tianguang yang merupakan musuh kurs ini di masa lalu. Kamu sangat berani, kata Xiao Dao. Dia berkata dengan emosi seraya melihat sosok tua di depannya. Saat itu, keluarga Jimu adalah musuh keluarga Xiaoku, dan Ji Tianguang lah yang memimpin keluarga Jimu. Sayangnya di pertarungan pertama, Ji Tianguang dikalahkan olehku. Hidupnya habis dan akhirnya dia menghilang. Saya belum menemukannya di alam kuno keluarga Xiao. Saya pikir orang ini telah meninggalkan alam kuno atau dimakamkan di tempat lain. Tapi saya tidak menyangka dia sekarang akan berada di gunung penjara ini, kata Xiao Dao. Dia memancarkan aura yang sangat kuat. Ji Tianguang. Tiba-tiba banyak orang kuat di tempat kejadian berubah warna, menunjukkan rasa kagum. Sementara patriark keluarga Ye dan patriark keluarga Jiang, mereka juga nampak terkejut karena namanya mereka sangatlah familiar. Ji Tianguang itu adalah pemimpin setengah langkah supreme yang memimpin keluarga Ji dan keluarga Xiao berjuang untuk menguasai dunia kuno. Namun saat disayangkan Ji Tianguang melawan Xiao Dao. Namun karena kekacauan di dalam keluarga Ji, banyak ahli teratas dari keluarga Xiao yang menyergap. Tetapi dukungan dari keluarga Ji tertunda. Pada akhirnya Ji Tianguang terluka parah dan jalan utamanya hancur. Namun sejak Ji Tianguang dikalahkan, keluarga Ji anjlok dan dikejar serta dibunuh oleh keluarga Xiao. Pada akhirnya mereka harus menjadi anjing pelari dari keluarga Xiao, membunuh setengah dari orang-orang di klan sebelum kemudian mendapatkan hak untuk bisa bertahan hidup di dunia kuno. Dan karena pertempuran itu, keluarga Xiao juga membangun reputasi keluarga pertama di dunia kuno dan melahirkan Xiao Dao, seorang ahli supreme. Kalau dipikir-pikir lagi, sudah tidak diketahui lagi berapa puluh ribu tahun yang lalu. Belakangan dunia kuno diselesaikan dan keluarga Xiao telah mencari jejak dari Ji Tianguang, tetapi tidak ada kabar. Namun ketika Ji Tianguang diganggu oleh Xiao Dao di masa lalu, asal-usulnya rusak, dan keluarga Xiao tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi. Jadi keluarga Xiao tidak peduli. Namun tanpa diduga sekarang Ji Tianguang muncul di sini. Leluhur tua Xiao Dao, keluarga Ji, saya tidak tahu apa lagi yang kamu bicarakan. Mengapa mayat leluhur keluarga Ji Tianguang di klan saya ada di sini? Keluarga Ji saya juga tidak tahu akan ini, kata Ji Tianyao. Dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk menjelaskan, tetapi matanya berkedip. Keluarga Jimu tidak tahu, hahaha, kata Xiao Dao. Dia tertawa kecil. Apakah keluarga Ji ini menganggapnya benar-benar sebagai idiot? Xiao Dao kemudian mencibir. Melihat teman-teman lama dari masa lalu, tidak dapat dihindari bahwa saya masih merasa sedikit emosional. Kalau begitu, saya akan menguburkan Ji Tianguang ini hari ini, kata Xiao Dao. Dan setelah mengatakan itu, Xiao Dao tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Leluhur Xiao Dao, itu tidak bisa, kata Ji Tianyao. Dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Xiao Dao. Menyingkir, kata Xiao Dao. Dia berteriak dengan dingin. Dia menjabat tangannya dan dengan keras Ji Tianyao segera terguncang, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ahli surgawi Tianjun puncak seperti dirinya di depan ahli supreme seperti Xiao Dao, hampir tidak ada kemampuan untuk melawan sedikit pun. Xiao Dao mencibir menatap sosok tua yang layu itu dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Teman lama, karena kamu sudah mati, biarlah kamu mati lebih cepat. Kenapa kamu masih ingin hidup? Ketika suara Xiao Dao jatuh, Xiao Dao memberikan telapak tangannya dan tiba-tiba telapak tangannya itu meledak ke arah sosok tua yang layu itu. Namun pada saat ini, sosok tua yang layu itu, lelaki tua itu tidak tahu sudah berapa tahun dia meninggal. Namun pada saat ini dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan pelangi ilahi muncul dari pupil matanya. Boom! Dalam sekejap di seluruh aula, dua kekuatan apiin dan 5 cahaya yang sangat berbeda melonjak seperti tai chi. Dan aura kuat pulih dari tubuh sosok tua yang layu itu. Ledakan, raungan yang menggemparkan bumi bergema. Semua orang hanya merasakan napas yang tercekik. Dan mereka semua terkejut ketika melihat sosok tua yang layu itu tiba-tiba melayangkan telapak tangannya. Telapak tangannya terbuka ke langit dikombinasikan dengan kekuatan api yin dan yang tiba-tiba langsung menahan serangan dari Xiao Dao. Dampak dari kedua serangan itu menyebar ke segala arah. Semua orang langsung mengubah ekspresi mereka dan mundur satu demi satu dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Sementara Shen Gong Tianjun, dia juga melambaikan tangannya, wajahnya sangat serius. Dan dengan suara mendengung, sebuah kekuatan langsung memblokir benturan dan melindungi Qin Chen. Tetapi cahaya tajam keluar dari matanya. Sosok yang layu ini masih hidup. Ji Tianguang, apakah dia masih hidup?
Bahkan pada saat ini, dua keluarga kuno, keluarga Jiang, patriark keluarga Jiang dan patriark keluarga Ye, semuanya tercengang dan terkejut. Sementara Xiao Dao saat ini dia menus dingin, matanya bersinar dengan sangat dingin. Ji Tianguang, kamu belum mati. Terlebih lagi ketika jalan utamamu runtuh dan asalmu hancur. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu telah pulih seperti ini dalam beberapa tahun terakhir. Jika bukan karena leluhur ini yang menemukanmu hari ini, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama sebelum kamu bisa keluar dari masalah dan menjadi ahli supreme, kata Xiao Dao. Apa? Mendengar kata-kata dari Xiao Dao, semua orang pun nampak terkejut. Ji Tianguang ini tidak hanya tidak mati, tetapi juga memulihkan basis kultivasinya dan ingin menjadi ahli supreme. Saat ini banyak orang benar-benar tercengang. Ji Tianguang membuka matanya. Kemudian beberapa vitalitas berangsur-angsur pulih padanya dan dia lalu berkata, Xiao Dao, saat itu kamu menghancurkan jalanku dan menghancurkan keluarga Jiku. Hari ini kamu masih ingin membunuhku. Namun mendengar itu, leluhur Xiao Dao tiba-tiba menus dingin. Hahaha, jika bukan karena adik kecil dari Tianjuo, hari ini aku khawatir aku mungkin belum mengetahui bahwa kamu ada di sini. Terima kasih untuk adik kecil ini.